Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 September 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, hari ini adalah hari Selasa tanggal 9/9/2025. Jadi seperti biasa angka kembar. Jadi kalau sekiranya kemarin sudah profit banyak, jangan lupa antara kalau kalian mau belanja diskon ya boleh juga, ini tanggal 99 sekarang ya. Oke. Kalau dilihat ya kemarin ini kan saya ada buat target di 3631 selaku target dari bullish flag. Kena dia target bullish flag, kemudian dia turun sampai 3620. Kemarin di sini juga saya ada buat mana 1618-nya itu dari sini sampai sini. Ini kena di 3619, kena sih 3619, dia turun sedikit sebelum dia ngejar sampai atas. Ini beneran naik sampai 200% ya, sampai ke 3645 dan berhenti. Ini luar biasa hebat sih ya. Oke. Jadi saya pribadi pun tidak ada ambil buy posisi ya, tidak ada ambil buy posisi. Kemarin saya juga maunya counter, cuman kok rasanya tidak bagus ya. Dapat sih counter kemarin ya. Dapat sih counter kemarin di sini. Ya, dapat sih counter kemarin di sini, cuman kemarin di sini cuma dapat 56 pip ya. Yang dimana saya pengen target sampai 3600 tapi cuma dapat 56 pip doang. Karena di sini ada bearish engulfing di M5 ya kan. Kemudian di M3 juga ada bearish engulfing walaupun telat gitu kan ya, tapi at least dapat 56 pip. Saya nggak expect ternyata marketnya lebih prefer naik terus ngejar 200% Fibo ya, padahal di sini sudah kena satu 1/1 bullish flag. Tapi ya udah sih, dapatnya sedikit tapi ya udah at least dapat gitu kan. Nah, sekarang hari ini hari Selasa, kalau dibilang ada news hari ini nggak ada. Hari sini sih nggak ada news juga. Kemudian dari berita-berita politik sih sementara ini saya belum ada baca lagi ya yang concern banget ya, karena kemarin tidak sempat lihat berita politik lagi. Jadi untuk sekarang saya belum bisa update di video kali ini ya. Tapi yang penting untuk dari segi geopolitik antara perang dan juga tarif seharusnya sih nggak ada update, tapi entahlah, mungkin nanti saya akan baca-baca lagi ya. Nah, untuk hari ini hari Selasa, karena tidak ada news juga ya, malam juga nggak ada news. Kemudian kalau ada Trump speak nggak ada juga ya. Jadi sekiranya kita akan lihat secara teknikal. Oke, di sini saya akan hapus ulang semuanya ya. Saya akan hapus ulang semuanya. Kita akan refresh untuk melihat ini mau bagaimana ya. Apakah bakal lari terus nggak ada obat atau seperti apa? Kita lihat dari segi daily. Oke, daily clear kita sudah membuat kenaikan ekstrim ya. Ini sudah sampai angka 3645 ya. Jadi kalau dibilang kita punya beberapa key level per 50 pip ya. Kita start dari 3500 aja ya, karena terdekat itu kan 3500. Oke, 3500 kita ambil per 50 pip. Ini 3500, bukan 50 pip, 500 pip ya. Kemudian 3550 ya di sini. Kemudian di sini kita ambil 3600. Oke. Dan terakhir 3650. Nah, ini per 500 pip ya. Jadi kalau kita lihat 3500 lewat, kemudian tembus sampai 3550, dia turun, tidak respect 3500, dia naik. Terhalang 3600, kemudian kemarin di hari Senin marketnya beneran pure naik sudah di atas 3600 dan mendekati angka psikologi lagi 3650. Dan paling dekat lagi, paling atas adalah 3700. Ingat ya, sekali lagi kita belum ada retracement sama sekali semenjak break 3500. Ya, Fibonacci di sini tidak ada yang bisa ditarik titik nolnya sekali lagi ya. Dari titik 100-nya di sini, titik nolnya kita masih belum tahu di mana. Kalau kita berandai-andai ini adalah 3646 atau enggak 3650
50 sebagai titik 0 Fibo, maka di sini kita bisa lihat 3434 kemarin ya, ini sebagai area 61,8-nya. Ya, dan 3.500 adalah dari 38,2 sampai 50%. Intinya di sini sekali lagi marketnya belum ada menunjukkan gejala retracement sama sekali ya. Jadi titik 0 Fibonacci masih belum bisa dipakai, belum ada titik nolnya ya. Oke, ini apakah kita bisa buat sebagai area demand ya? Ini bisa aja sih. Ya, ini bisa aja. Apakah di sini bisa dikategorikan sebagai rally base rally? Menurut saya sih ini tidak sih ya, karena ini ekornya sempat panjang ya, kecuali dia ini diam di tempat ya, ekornya itu hanya sampai 3540 tapi dia berbentuk bearish, kemudian marketnya bullish engulfing lagi. Ini saya prefer dibilang sebagai rally base-nya ada di sini. Tapi karena kemarin di sini dia drop jauh sampai 3510, saya rasa ini bukan sebagai rally base rally. Ini bisa dibilang sebagai area demand aja ya, ataupun order block bullishnya. Kalau kita lihat dari segi indikator, memang di sini kalau kita lihat secara historinya ya, ketika dia break suatu level tertentu, potensi dia untuk retrace dari segi RSI ya. RSI dari segi daily tertinggi itu adalah selama beberapa bulan ke belakang, saya ambil Februari 2025 ya. Ini adalah titik tertinggi RSI, yaitu ada di 79,12 dan ini sudah lewat ya, sudah lewat. Kalau kita geser lagi ke kiri, RSI di sini tidak ada, berarti RSI di sini adalah kemungkinannya mengulang pada saat April 2024. Ya, karena kita tahu pada saat April 2024 ini kan ngegas naik ya. Naik dan naik sampai 2400, kemudian dia turun sampai sini. Kalau dilihat ini berarti RSI-nya kemungkinan bisa naik sampai ke 83. Sekarang kan masih 80. Jadi masih punya ruang naik dari segi RSI-nya. Secara stokastik ya ini masih flat banget ya, tidak menunjukkan gejala apapun, belum ada tanda-tandanya turun juga gitu kan ya. Dari segi daily, apakah kita bisa mengkonfirmasi ini sebagai apa namanya? FEG ya, bisa juga ya. Kemudian ini dibilang sebagai demand ataupun order block bullish ya, juga sama. Intinya di sini banyak lah ya. Seperti itu. Dari segi daily tetap aja kita adalah bullish. Untuk target-targetnya ini udah agak ribet sih ya. Kayaknya ini bakal jadi target-target yang agak sedikit susah dari segi daily. Terus kalau dilihat lagi, apakah kita bisa ambil buy lagi ya? Sebentar, kita lihat ke H4. H4 kita lihat H4 ini flat lagi ya, stokastiknya dan juga RSI-nya flat lagi, belum ada tanda-tanda koreksi ataupun adanya aksi profit taking kayak kemarin. Jadi sekalipun di sini nanti semisalnya ada aksi profit taking, kalau kita lihat kemarin profit takingnya terjadi pada saat RSI-nya itu naik ke puncak sampai 81 ya, sampai ke 81 di sini. 81,89 dan dari segi apa namanya stokastik itu naik sampai ke 90. Dan sekarang sini semuanya sudah masuk kriteria ya. Cuman marketnya belum memilih untuk melakukan penurunan untuk saat ini, belum ya. Oke, dari segi H4 ini bisa dibilang sebagai rally base rally. Kalau kita lihat rally base rally-nya sih ini masih punya utang sampai lagi sedikit di harga 3654 ya, atau enggak di 3655 terdekat sekarang ya. Berarti ini adalah 3655 selaku 1:1 ya, rally base rally lah ya. Sebenarnya ini tidak terlalu bagus, cuman saya rasa ini oke lah dibilang sebagai rally base rally. Ya rally base rally lah ya. Untuk dari segi H4 ini memang area demand ya, ini tidak berubah ini demand H4.
Kemudian support resisten H4 sekarang kita pakai ini aja 3575. Kemudian di sini 3600 belum dites ya selaku resisten become supportnya. Kemudian ini 3655 target, kemudian 3650 adalah angka psikologi. Jadi ini range-nya sih kayaknya ya untuk sekarang. Jadi kemungkinan ini adalah range-nya. Ya dari sini aja ya. Kemungkinan ini adalah range-nya untuk di gold ya. Berdasarkan historinya sih kalau dilihat dari 3500 dia ngerespect 50 sih nggak ada, tapi dia ngerespect 75. Kita bisa pakai satu lagi ya, yaitu di 3675 karena historinya kemarin kan sempat respect 3575 ya. Kita pakai aja lah ya 3675 di sini. Lalu kalau kita cek lagi ini H4 fair value gapnya jelas ya. Kemudian di sini juga ada H4 fair value gap juga, dia udah kena ya. Ya dia kena dikit sih ya, dia kena dikit kemudian mental naik. Oke, sudah termitigasi. Marketnya masih prefer buat naik. Kemungkinan naiknya di sini masih kuat untuk ke 3650. Nah, kalau udah 3650 apakah kita bisa short? Kita lihatlah nanti ya. Dari segi H4 sih ini ya, dari segi H4 tidak ada perubahan apapun, ini support resisten, tidak ada apa-apa ya. Dari segi H1 ini masih sama kayak kemarin ya. Di sini ada satu liquidity di sini, dan di sini ada liquidity tambahan di sini. Ya, ini ada liquidity tambahan di sini. Oke, dari segi H1 kalau dibilang ini sebagai area demand baru. Oke, make sense lah ya. Kemudian dari segi H1 ini udah nggak ada lagi sih ya. Ini H1 sih udah confirm dia mau naik sampai ke 50 sih kayak gini. M15 M15-nya ini tidak begitu kelihatan H1 ya. Bentar, saya 30 sih. M30 sih kayak begini ya liquidity. Kemudian M15-nya M15 lebih ketara nih, kayak begini dia. Nah, kayak begini. Kemudian M15 bentar saya cek lagi. H1 ini minor. Ini minor support berarti di H1 ya 3628. Ini H4 H1 ya, ini sama aja sih ya. M30 sama, H1 M30, M15-nya juga sama. Di sini berarti demand-nya ataupun order block-nya masih respect di sini. Untuk batas supportnya yang bisa dipakai next-nya adalah di sini 3622. Ini M30 ya. M30, M15, H1 sih bisa ya. Ini agak ke bawah sih sebentar. Kalau M30 dia di sini. Kalau H1 juga sama. Dia breakout, retest, kemudian M30 breakout, retest dan naik. Oke. Berarti skenario-nya adalah memang ini M15 ya. Ini M15 demand-nya. Kalau dicari demand-nya sih di time frame gede nggak ada ya. H1 cuma ini doang di bawah, di atas sudah nggak ada. Sorry, di atasnya lagi ini nggak ada. Kemudian M30 ini oke lah ya. Ini bisa dibilang sebagai demand. Cuman demand di sini agak worry karena di sini ada liquidity-nya nih. Jadi kemungkinannya jika dia nyelam ke bawah, dia lumayan bisa drop sampai 3606 ya, itu pun kalau skenario nya tajam ya. Kalau dia turun nih, turun di bawah 3622
Dia bisa turun terus sampai 3606 kemudian baru di mental naik lagi. Buat ngambil liquidity di sini. Kemungkinannya sih gitu ya. Tapi ini saya delete aja deh ya. Ini M15 kita nggak perlu lah ya. A1 M30 ya, mentok M30 aja lah ya. Jadi kalau ada yang mau buy ya, ini udah tidak bisa di buy karena sekali lagi saya tidak mau buy untuk di area resistance sekarang tuh saat ini. Even buat nge-sell pun saya belum ada konfirmasi sama sekali ya. Untuk skenario buy sekarang yang bisa dipakai adalah kita bisa pakai Fibonacci-nya sekarang ya. Memang sih kita punya target sampai di 3650 atau enggak sampai 3655. Itu pun kalau memang kena dikasih ya. Kalau dilihat apakah di sini potensial marketnya ngebuat double top ya. Kalau misalnya memang ini marketnya ngebuat double top dari time frame H1 ya kayak begini, berarti dia bisa potensi turun sampai sini. Lagi ini kalau ya, nggak tahu deh bakal kejadian atau enggak ya. Tapi untuk Fibonacci sekarang yang bisa dipakai adalah dari sini sampai sini. Jadi kalau marketnya turun udah ini sih belum lewat titik 0 ya. Jadi kalau lewat, sorry, ini kan belum lewat titik 0, kemudian ini retracementnya baru sampai 23,6. Jadi kalau titik 0-nya lewat lagi, saya rasa sih ini bisa digeser. Mungkin di 3655 atau enggak di 3650 dimanapun ya. Tapi kalau titik 0-nya ini masih sama, ya ini bisa Fibonacci yang bisa dipakai. Dan ini 3600 mepet dengan 61,8-nya di 3605. Jadi sekalipun ini marketnya turun nanti ya, hati-hati ya, kalau nanti misalnya terjadi aksi profit taking, kemungkinan ini bisa agak dalam lagi ya. Kayak kemarin ini kan ada liquidity nih ya, ini liquidity ataupun base-nya di sini nggak kuat nahan market. Marketnya tuh lebih prefer untuk ngambil liquidity yang agak di bawah sampai di 350 dari 3510 ya kan. Jadi kalau nanti memang ada profit taking kencang, ini kemungkinan bisa di dropin sampai 3600 even lebih dalam kalau misalnya profit takingnya itu dilakukan oleh institusi besar, dan itu pasti bakal kelihatan sih ya beritanya itu. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena marketnya masih lari terus, belum ada proper correction semenjak 4 September kemarin. Even kalau kita pakai 4 September ini Fibonacci-nya extension sudah jauh sekali, sudah lewatin 1618, sudah kena 200%. Terus kalau kita paksa pakai Fibonacci yang lain, ya memang sih masih sampai di 3679. Cuman saya rasa itu sudah terlalu jauh sih ya. Terlalu jauh. Prefer kita ngetes 3600 atau enggak ya udah ini ngebabat liquidity-nya sampai di 3605, mental naik baru kita buy itu. Ya. Kalau misalnya di 3622 terjadi pembalikan ya kalian boleh nge-buy juga. Tapi kalau misalnya nggak dapet ya ini dihabiskan liquidity-nya, kena 61,8 tadi atau nggak kena 3601, 3600 pembalikan, nanti kalian bisa buy. Itu. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.